Aku baik-baik saja, kalian tenang saja. Anita terus mencoba untuk tersenyum agar tidak membuat Layla dan yang lainnya khawatir. Anita lantas mengucapkan salam lalu memasuki mobilnya. Tidak lama dia melajukan kendaraannya meninggalkan pondok. Begitu juga dengan Zaidan dan adiknya. Mereka juga memasuki mobil dan segera pergi dari sana setelah berpamitan kepada Aisyah dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Zain sesekali melirik Zaidan sambil tersenyum-senyum sendiri, sementara yang dilirik fokus menyetir dengan serius. Zain melihat jam tangannya lalu menguap dan melirik kakaknya sekali lagi. Kita akan terlambat. Biarkan saja, jawab Zaidan tanpa melihat adiknya, fokus menyetir sambil melihat mobil di hadapannya. Iya, biarkan saja. Lagi pula siapa yang peduli dengan kemarahan Kak Amira? Yang terpenting sekarang kan keselamatan calon kakak iparku. Zain menunjuk mobil di hadapannya, mobil yang sedari tadi diikuti oleh kakaknya. Mobil yang melaju dengan pelan sehingga mau tidak mau, mobil mereka pun ikut melaju dengan pelan. Zaidan tidak bergeming. Tenang saja, aku akan membela abang jika Kak Amira marah karena kita datang terlambat. Aku akan katakan jika kita tadi sedang mengawal calon kakak iparku agar dia sampai di tempat tujuan dengan selamat. Karena kalau sesuatu terjadi kepadanya, abangku ini tidak akan jadi menikah. Kalau begitu yang akan rugi, aku juga yang tidak akan menikah, ucap Zain panjang lebar. Zaidan melirik adiknya sekilas. Kamu baru lulus, apa sudah memikirkan untuk menikah? Apa salahnya? Umurku sudah 25 tahun, usia yang ideal untuk membangun rumah tangga. Apa sudah ada wanita yang menarik hatimu? Zain tersenyum, dia terlihat sedang mengingat sesuatu. Di antara para bidadari tadi, apa ada yang masih single? Zaidan tersenyum, dia seperti mendapatkan ide untuk menjodohkan adiknya dengan salah seorang kakak Aisyah. Maksudmu putri-putrinya almarhum apa? Iya, selain soleha, aku juga yakin jika mereka sangat cantik. Zain tersenyum sendiri. Ada 2 orang? Benarkah? Tanya Zain antusias. Tapi mereka janda, dua-duanya. Zaidan mengangguk. Zain terdiam sejenak. Tidak masalah, ucapnya lagi dengan kembali tersenyum. Zaidan juga ikut tersenyum. Apa kamu serius? Zain hanya tertawa, tidak memberikan jawaban. Sementara itu, Anita terus saja melihat kaca spion, di mana dia melihat mobil Zaidan terus saja membuntuti mobilnya dari tadi. Dalam hatinya tentu saja dia merasa senang, karena itu menjadi tanda jika Zaidan khawatir akan dirinya. Namun dirinya bertanya-tanya, benarkah Zaidan tidak terpengaruh akan perkataan ibunya Nurul tadi? Setelah mengetahui masa lalunya yang buruk, benarkah Zaidan masih mau menjadikannya sebagai seorang istri? Aisyah baru pulang dari menziarahi kuburan abahnya. Sesampainya di rumah, dia kaget mendapati kedua mertuanya sedang menunggunya. Aisyah langsung disambut bahagia oleh sang ibu mertua. Suamimu menelpon kami, memberitahu jika kamu akan di sini selama dia ikut seminar di luar kota. Itu bagus sekali, nak. Memang wanita hamil muda sepertimu tidak boleh tinggal sendirian di rumah. Harus ada orang yang menjaga dan merawatmu. Sebenarnya ibu ingin sekali mengajakmu ke rumah, tapi mungkin kamu akan merasa lebih nyaman tinggal di sini bersama Umi dan saudara-saudarimu. Kamu tidak akan kesepian di sini. Tidak, Ibu. Aku juga nyaman tinggal di rumah Ibu. Tentu saja aku akan menginap di sana juga nanti. Sang mertua terlihat senang. Dia lalu menanyakan seputar kehamilan menantunya, bercengkerama bersama Umi dan kakak-kakaknya Aisyah. Malam hari, selesai bertelepon dengan Alfian, Aisyah yang sudah bersiap untuk tidur menerima panggilan telepon dari Anita. Maaf Aisyah, aku mengganggumu malam-malam. Tidak apa-apa. Anita lantas menceritakan kegundahan hatinya. Zaidan baru saja mengirimkan pesan. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi tadi siang. Dia merasa jika itu adalah salahnya. Aisyah,
Alih-alih merasa ragu, setelah mengetahui segala keburukanku di masa lalu, dia malah membuatku yakin jika dirinya merasa tidak salah memilih aku sebagai pendampingnya. Itu bagus. Ustaz Zaidan memang lelaki yang sangat baik. Kamu beruntung. Karena itulah, kini aku merasa jika dia terlalu baik untukku. Apa kamu tahu jika kita harus mempertahankan seseorang yang mempunyai 4 kriteria ini? Pertama, orang yang telah mengetahui sisi burukmu namun tidak pergi meninggalkanmu. Kedua, orang yang memahami keadaanmu meskipun kamu tidak memberitahu. Ketiga, orang yang percaya penuh kepadamu meskipun kamu tidak percaya diri saat itu. Keempat, orang yang tidak ikut membencimu di saat semua orang sangat membencimu. Semua itu ada pada diri Ustaz Zaidan. Pertahankan dia, karena kamu tidak akan menemukan lelaki seperti itu lagi. Keesokan harinya, aku merindukanmu, ucap Alfian di ujung telepon. Aku juga. Oh iya, hari ini aku akan pergi ke rumah ibu. Di antara Kak Ahmad, aku akan menginap di sana beberapa hari. Baguslah, ibu dan ayah pasti senang kamu menginap di sana. Keduanya terus berbincang, saling bertukar cerita dan mencurahkan kerinduan hingga setelah beberapa saat mereka menyudahi pembicaraannya. Setelah mengucap salam, Aisyah menutup teleponnya. Dia lalu berjalan keluar kamar. Aisyah berjalan menuju dapur, melihat kedua kakaknya sedang sibuk memasak. Dia lantas bermaksud untuk membantu, namun mereka segera melarangnya. Sudah, kamu istirahat saja, ucap Laila sambil menggiring Aisyah untuk keluar dapur. Lebih baik kamu panggil Umi dan katakan jika sebentar lagi sarapan akan siap, ucap Laila lagi sambil menuju kamar Umi. Aisyah lalu berjalan menuju kamar ibunya. Setelah mengetuk, dia membuka pintu kamar, melihat Umi yang masih berada di atas sejadahnya. Dia lalu menghampiri sang ibu dengan perlahan. Aisyah duduk di samping Umi yang terlihat khusyuk berdoa sambil memejamkan mata dan sebelah tangan yang memegang tasbih. Aisyah lalu memeluk ibunya sambil menyadarkan kepalanya di pundak sang ibu. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Umi membuka matanya. Dia lalu memegang kepala putrinya dengan lembut. Ya Allah, Engkaulah yang maha melihat isi hati manusia, termasuk itu ibuku. Jika Engkau melihat dirinya berlumur dosa, maka ampunilah dia. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan bersedih, aku mohon, gembirakanlah hatinya. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan resah dan bimbang, hamba mohon hilangkanlah kebimbangannya, jauhkanlah keresahannya, dan permudahlah urusannya. Jika dia dalam keadaan lelah karena anak-anaknya, hamba mohon padamu ya Rabb, sampaikanlah berita gembira kepadanya tentang pahala dan ganjaran yang besar telah menunggunya. Ucap Aisyah sambil menitikkan air matanya. Amin, jawab Umi berkali-kali, lalu mengecup kening putrinya dengan penuh kasih sayang. Aisyah mengangkat kepalanya melihat Umi yang matanya telah berair. Umi, aku tahu kepergian Abah membuat beban Umi bertambah. Kini Umi menjadi satu-satunya tumpuan dari segala masalah dan keluh kesah kami. Tapi percayalah Umi, kami anak-anakmu tidak ingin membuatmu sedih dan gundah. Sebisa mungkin kami hanya ingin membahagiakanmu, karena kini hanya Umi lah satu-satunya sumber keberkahan kami di dunia ini. Umi mengangguk, dia membelai wajah Aisyah. Umi tahu itu nak. Umi tahu jika semua anak Umi tidak akan membuat Umi susah, ucapnya sambil terisak. Lalu apa yang Umi pikirkan? Umi memandang wajah Aisyah. Dia lalu menceritakan kegundahan hatinya, kegelisahan akan ketakutannya jika salah mengambil keputusan tentang ketiga saudarinya yang belum menikah. Ada beberapa lamaran untuk kedua kakakmu juga adikmu. Umi dan kesemua kakak laki-lakimu merasa bingung untuk memilih mana yang terbaik untuk saudara-saudarimu, karena mereka menyerahkan semuanya kepada Umi.
Umi bingung, Umi takut jika memilihkan jodoh yang salah lagi untuk mereka. Aisyah kini mengerti kegundahan hati yang tengah dirasakan sang ibunda. Umi merasa trauma atas kejadian yang telah menimpa kedua putrinya. Tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Umi, semoga kali ini Allah memberikan jodoh yang baik untuk mereka. Aku tahu jika Umi tidak akan salah memilih. Firasat seorang ibu sangat tajam. Gunakan itu Umi, karena seorang ibu selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Di tengah seminar yang sedang berlangsung, Alfian sedikit merenung sambil memainkan ponselnya, melihat berulang kali pesan dari Aisyah kepadanya yang selalu mengingatkannya untuk tidak telat makan dan sholat. Alfian tersenyum sendiri ketika dia melihat di galeri foto-foto sang istri yang sudah amat sangat dirindukannya, walaupun baru terpisah selama 2 hari saja. Hei, Alfian kaget ketika temannya yang duduk di sebelahnya menyenggol lengannya. Dia segera menyimpan ponselnya, tidak ingin orang itu melihat foto Aisyah yang tidak mengenakan cadar. Alfian lalu melihat temannya. Dia melihatmu terus? Bayu menunjuk seseorang yang duduk cukup jauh dari mereka. Siapa? Siapa lagi kalau bukan pengagum beratmu semenjak kita kuliah? Alfian kembali menyadarkan tubuhnya tanpa tidak tertarik. Katanya dia belum menikah, ucap temannya lagi. Itu urusannya, bukan urusan kita. Bayu langsung melihat wajahnya. Ini urusanmu, karena tampaknya dia masih jatuh cinta kepadamu. Alfian tidak menjawab, dia memperhatikan kembali narasumber di hadapannya yang sedang berbicara. Beberapa saat kemudian, jam makan siang tiba. Selesai melaksanakan sholat zuhur, Alfian berjalan menuju tempat di mana makan siang telah dihidangkan. Setelah mengambil makanan, Alfian memilih untuk duduk di meja yang kosong. Baru saja dia duduk, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Indra. Orang yang tadi dibicarakan temannya telah duduk di sampingnya. Alfian, apa kabar? Tanya Indira sambil menyimpan piring makanannya di atas meja. Baik, jawabnya melihat wajah Indira sekilas kembali melihat makanan di piringnya. Katanya kamu sudah menikah. Wah, selamat ya. Semoga kamu berbahagia dengan Anita. Tanya Indira berbahasa basi. Bukan Anita, aku tidak menikah dengannya. Indira terlihat kaget sejenak, namun kemudian dia tersenyum senang. Oh ya, aku tidak percaya jika hubungan kalian tidak berlanjut sampai ke pernikahan. Indira tersenyum sendiri. Alfian tidak menjawab, dia fokus memakan makanannya. Wanita itu pasti istimewa, ucapnya lagi sambil memainkan sendok di tangannya, melihat Alfian di sampingnya. Alfian laki-laki tidak menjawab, dia hanya tersenyum sambil mengiyakan perkataan Indira di dalam hatinya. Sejurus dia mengingat istrinya membuatnya kembali merindukan Aisyah. Alfian segera menghabiskan makanannya, karena selain dia merasa risih harus makan satu meja dengan seorang wanita, dia juga ingin segera menghubungi Aisyah. Lain halnya dengan Indira yang makan dengan santai sambil sesekali melirik Alfian di sampingnya. Dalam hati, dia terus mengagumi sosok pria yang sudah sejak dulu dikaguminya. Selain ketampanannya, kini Alfian tampak sangat berkarisma dan berwibawa, semakin membuatnya terpesona. Setelah selesai makan, Alfian mengambil ponselnya. Dia lalu menghubungi Aisyah. Sambil menunggu jawaban telepon istrinya, Alfian beranjak dari duduknya. Tapi dengan cepat Indira menahannya. Memegang tangannya membuat Alfian kaget dan langsung menepis tangan itu. Maaf, Indira langsung menyadari kesalahannya. Alfian sangat kesal, namun dia tidak berani melihat wajah Indira. Dia terus memalingkan wajahnya. Tanpa Alfian sadari, sambungan telepon dengan Aisyah telah tersambung. Al, apa kamu marah kepadaku? Kenapa dari tadi kamu tidak berani melihat wajahku? Aku rasa kita tidak ada keperluan untuk saling berbicara, kecuali masalah pekerjaan. Aku tidak ingin kita mengobrol berdua seperti ini. Kenapa? Tidak salah kan kita berbicara dan saling bertanya kabar? Tidak baik menurutku. Aku lelaki yang sudah beristri dan kamu seorang wanita lajang. Aku takut akan ada fitnah di antara kita. Indira tersenyum sinis.
Pasti karena istrimu yang posesif. Dia melarangmu mengobrol dengan wanita lain? Bukan istriku, tapi agamaku. Agamaku yang melarang aku mengobrol dengan wanita lain, jawab Alfian sambil melengos pergi meninggalkan Indira dengan kesal. Indira menatap kepergian Alfian dengan rasa sedikit kecewa dan kesal. Setelah bertahun-tahun, pria yang dicintainya itu masih tetap tidak memperdulikannya, bersikap dingin dan tidak acuh kepadanya. Dulu dia tahu jika Anita lah yang membuat Alfian tidak menghiraukannya dan perasaannya. Karena itu, dia sangat membenci Anita. Dan sekarang setelah mendengar jika bukan Anita yang dinikahi oleh Alfian, sudah tentu membuatnya senang. Dia merasa bahagia Alfian tidak jatuh ke pelukan wanita yang dibencinya. Namun kini dia bertanya-tanya, siapa wanita yang berhasil merebut hati Alfian dari Anita? Sudah tentu bukan wanita sembarang. Dia pasti wanita yang jauh lebih baik dari Anita, membuat Indira ingin mengenalnya. Sementara itu Alfian kaget mengetahui jika teleponnya telah tersambung. Sayang? Alfian terlihat panik, dia takut istrinya mendengar semua pembicaraannya dengan Indira. Iya, jawab Aisyah dari ujung telepon dengan santai. Maaf sayang, pasti kamu mendengar semuanya. Iya, aku mendengarnya. Cinta dan kesetiaan teruji ketika waktu dan jarak memisahkan, dan hanya kepercayaanlah yang mampu mempertahankannya. Aku percaya penuh kepadamu, hanya itu yang bisa aku katakan kepadamu. Bahkan jika jarak ini melemahkanmu, aku tetap percaya akan doaku yang akan senantiasa menguatkan dan mendekatkan. Aisyah melihat sang kakak yang fokus mengemudikan kendaraannya. Dia yang duduk di sampingnya terus melihat wajah Ahmad dengan lekat. Merasa dilihat terus oleh adiknya, Ahmad langsung meraba wajahnya, takut jika ternyata ada sesuatu yang menempel hingga membuat Aisyah terus melihat dirinya. Ada apa? Kenapa kamu melihat kakak terus? Tanya Ahmad penasaran setelah diyakininya jika tidak ada apapun di wajahnya. Aisyah tersenyum. Wajah kakak paling mirip dengan Abah. Melihat wajah kakak, merasa melihat wajah Abah, kerinduanku kepada Abah menjadi sedikit berkurang. Ahmad lantas tersenyum. Dia lalu memegang kepala adiknya, mengelusnya perlahan. Jika dengan melihat wajah kakak kerinduanmu kepada Abah menjadi berkurang, maka lihatlah terus wajah kakakmu ini, Ahmad berkata sambil tersenyum. Aisyah ikut tersenyum, namun sambil menundukkan kepalanya. Tiba-tiba dia menjadi sangat sedih. Kakak, aku masih tidak percaya jika Abah sudah tiada, ucap Aisyah sambil menahan tangis. Ahmad langsung melihat adiknya. Abah hanya pergi duluan, kita semua akan menyusulnya. Jika amalan kita sama, maka kelak kita akan dipertemukan lagi dengannya. Aisyah menganggukkan kepalanya. Mereka terdiam sejenak. Dek, apa Umi sudah bercerita kepadamu tentang lamaran kepada saudari-saudari Sita? Aisyah langsung mengangguk. Kakak bingung, terutama untuk menentukan calon suami untuk Siti dan Lela. Kalau untuk Maryam, kakak tidak terpikir untuk menikahkannya sekarang. Umurnya baru 17 tahun. Seperti kamu, kakak dan Umi akan menikahkannya di usia 20 tahun saja. Aisyah mengangguk setuju. Lela dan Siti menyerahkannya kepada kita, walaupun kakak sudah meminta mereka untuk memilih sendiri jodoh yang mereka inginkan, karena itu pesan Abah. Aisyah terdiam, dia mengerti kenapa kedua kakaknya melakukan itu. Mereka tahu jika pria yang dipilihkan untuk mereka pasti sudah paling yang terbaik. Dia juga tahu jika kedua kakaknya itu tidaklah trauma dengan rumah tangga sebelumnya. Mereka sadar jika semua laki-laki tidaklah sama. Aisyah disambut bahagia oleh kedua mertuanya. Dia langsung dipeluk dengan erat oleh sang mertua. Setelah berbincang sejenak dengan ayah, Ahmad lalu pamit untuk kembali ke pondok pesantren. Ibu lalu mengajak menantunya untuk duduk, dengan sambil terus mengelus perut sang menantu yang sudah agak menonjol. Dia bertanya makanan apa yang menantunya inginkan. Ibu, aku tidak mau apa-apa.
jawab Aisyah, merasa sedikit terharu melihat ibu mertuanya yang amat sangat menyayanginya. Kalau aku mau sesuatu pasti aku katakan kepada ibu nanti. Iya, jangan segan-segan. Kalau mau sesuatu langsung katakan ya. Ingat, ini juga rumahmu dan ibu adalah ibumu. Aisyah mengangguk. Ibu lalu mengantar Aisyah ke kamarnya, memintanya untuk beristirahat. Sementara dia akan menyiapkan makanan untuknya. Walaupun Aisyah melarangnya, namun ibu nampak bersemangat untuk memanjakan menantu kesayangannya itu. Aisyah duduk di atas tempat tidur, melihat sekeliling membuatnya merindukan si empunya kamar. Apa kamu juga merindukan papamu, nak? Ucap Aisyah sambil mengelus perutnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia langsung tersenyum senang melihat jika orang yang dirindukannya menelpon.